Kenapa kami tidak dapat? Karena Nabi melihat ada maslahat yang didapat ketika Nabi melakukan itu. Lalu Nabi jelaskan kepada orang-orang Ansor bahwasanya mereka ini dapat harta, tapi kalian wahai orang Ansor, kalian dapat Rasulullah. Kalian akan pulang bersama Rasulullah, sedangkan mereka akan pulang bersama harta-harta mereka. Nah ini yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah apa yang bisa kita ambil daripada hadis di atas tentang dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu luar biasa dermawannya. Sampai-sampai orang-orang yang masuk Islam lalu dia datang kepada kaumnya. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berani memberikan apa saja yang menjadi miliknya tanpa pernah dia takut menjadi miskin. Berani mengeluarkan hartanya dan tidak pernah takut jadi miskin. Tidak pernah takut kehabisan harta. Masuklah kalian ke dalam Islam. Seperti contohnya ada orang datang kepada Nabi, wahai Nabi, di tempat kami terjadi paceklik. Kalau orang-orang ini kena paceklik, nanti masuk, mereka murtad semua nanti. Kada mau lagi masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, saya tidak punya uang. Wahai Ali, lihat di Baitul Mal, ada apa? Ali bin Abi Thalib datang, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Lalu datang seorang Yahudi dan mengatakan, mau utang sama saya. Iya, kata Nabi SAW. Maka dihutangilah Nabi itu sekitar 100 keping uang emas. Yang uang emas itu setelah 100 keping diambil oleh Nabi dan semuanya diberikan kepada orang tersebut. Bantu kaummu supaya mereka tidak murtad. Nah ini contoh dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga harus ditiru oleh umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedermawanan Nabi. Artinya karena yang mengayakan itu Allah. Tidak ada ceritanya kalau orang itu ditakdirkan kaya terus jadi miskin, tidak ada Pak. Kalau ditakdirkan miskin ya sudah sampai jungkir balik ya tetap miskin, ya kan? Sampai jar orang ada kaum mendang mending ya. Nah ini kaum mendang mending ini tadi ya itu ditakdirkan sudah jadi mendang mending ini tadi. Semunyaan serba mending ini mending itu ya kalau Pak. Kaum mendang mending. Ada lagi istilah yang model kayak itu. Nah ini ya sudah takdirnya seperti itu. Nabi ngerti tentang ini. Rasulullah paham bahwasanya yang datang itu dari Allah. Ketika dia dikeluarkan juga untuk diri mereka, kepentingannya semuanya, kebaikannya akan mereka yang mendapatkannya. Maka Nabi menjadikan semua yang beliau dapatkan tidak pernah untuk takut menjadi orang yang miskin. Begitu dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama ini menunjukkan juga keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya beliau ini orang yang begitu taat kepada Rasulullah. Sampai-sampai Nabi itu punya utang apapun itu diselesaikan oleh Abu Bakar. Sampai dia bilang, diumumkan siapa yang punya janji dengan Nabi. Nabi punya utang apa sini, kata Abu Bakar, saya yang bayar. Ini kata Abu Bakar. Umar bin Khattab pun juga seperti itu. Ketika Suraqah bin Malik yang akan membunuh Nabi lalu diberi janji oleh Nabi SAW, kamu nanti saya kasih gelangnya Kisra, gelangnya Raja Persia nanti buat kamu, kata Nabi SAW. Ditulislah perjanjian tersebut. Kapan itu diberikan? Bukan zamannya Nabi, tidak. Nabi sudah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal. Zamannya Umar ibn Khattab barulah Kisra itu ditaklukkan. Maka apa kata Umar ibn Khattab? Mana Suraqah bin Malik? Setelah Suraqah datang, mana perjanjianmu dengan Rasulullah? Ditunjukkan surat perjanjiannya dengan Rasulullah SAW, lalu diambillah gelang Kisra itu dan diberikan kepada Suraqah bin Malik. Ini pemenuhan janji Nabi SAW kepada dirimu. Itulah sahabat Nabi yang memenuhi janji mereka. Hikmah apa yang bisa kita ambil daripada ini? Kita ini kalau punya orang tua, punya janji, atau siapa saja orang yang berjanji, boleh kita memenuhi janji orang lain tersebut kalau orang lain itu tidak mampu. Orang tua kita ini punya janji, saya janji begini, ya kan? Orang tuanya meninggal, apa yang harus dilakukan? Anaknya kadang-kadang, oh itu kada tahu, itu kan urusannya bapak saya tidak janji kok, yang janji kan bapak saya, beliau sudah meninggal, tanya saja di kuburan sana. Gali kuburan, tanya kepada bapak saya, bagaimana dengan janjinya? Bukan seperti itu seorang muslim. Abu Bakar kasih contoh. Selama ada bukti orang itu berjanjinya, itu ada buktinya dan segala macam, atau orangnya itu jujur yang kita percaya, nggak mungkin orang ini dusta. Saya ini
Mungkin saya pernah cerita, Pak. Ada seseorang, anaknya orang kaya. Ya kan? Dia punya beberapa anak. Anak-anak yang lain ini atau keluarga yang lain ini soleh-soleh, ya kan? Masya Allah, sholatnya terjaga, puasanya apa segala macam. Lalu basis seikong lagi anaknya ini macal. Bulan puasa sudah ada puasa berokok di depan orang banyak. Ada begaduh, ya kan? Tidak ada urusan dia. Mau makan apa? Tidak pernah puasa. Kalau sudah ada puasa itu ada tahu sembahyangnya paling maghrib aja ya. Kalau ini orang seperti ini. Lalu suatu hari datang orang kepada dia. Lalu orang ini berkata kepada si anak ini tadi, saya ini dari satu daerah. Dan kami di daerah tersebut mendirikan satu sekolah. Nah, sekolah yang kami dirikan itu di atas tanahnya bapak sampean. Kami pinjam kepada bapak pian tanah yang kemudian kami bangun sekolahan. Setelah sekian puluh tahun sekolahan ini rupanya jadi maju dan bagus. Lalu orang ini datang cuma dengan dua pilihan. Dia mau mengembalikan tanah tersebut atau dia beli kalau tanah itu dijual. Kira-kira yang kada mau menjual itu kira-kira atau yang kada mau menjulung itu kira-kira yang mana, Pak? Yang soleh apa yang puasa berokok tadi? Kalau dilihat potongannya. Yang mana, Bos? Yang itu kalau ini justru yang soleh-soleh ini tadi, yang ahli masjid, yang ahli agama ini tadi justru mengatakan, mana buktinya kalau bapak saya ngasih ke sampean? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Si orang yang tidak puasa ini tadi ngomongnya cuma satu, mikirnya cuma simple. Dia mengatakan kepada orang-orang tadi, itu buat bapak, kata dia. Loh, tidak ada suratnya, Pak. Iya, tapi itu buat Anda, kata dia. Loh, kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Saudara-saudaranya pun komplain. Kok bisa ikam bepadah kalau abah menjulung lawan bubuhannya? Lalu dia berkata, semua warisan bapak kita sudah ditulis oleh bapak kita. Dan tanah ini yang besar ini tadi, tanah ini tidak ada dalam catatan bapak kita. Artinya apa? Bapak kita itu ngasih kepada mereka dan tidak ingin kita ini tahu. Maka apa yang sudah diberikan oleh bapak kita jangan lagi diambil. Ini yang ngomong yang mana, Pak? Yang kada puasa yang ngomong kayak ini. Artinya kecintaan kepada harta itu bukan berarti terus orang ini pina macal berarti inya gila harta, kada. Justru yang soleh-soleh ini yang tidak terima tidak, kata dia. Berarti kata dia karena bapak kita tidak melaporkan atau tidak mencatatkan kada bepadah abah bahisi di sini. Berarti itu abah kita menjulung lawan orang ini. Langsung orang itu dibilang, ini bapak saya kasih pada Anda. Loh, surat-suratnya tidak ada. Sini suratnya kami akan tanda tangan. Itu buat Anda. Saya tidak ingin merusak wakaf yang telah diberikan oleh bapak saya. Nang macal tadi, nang modelnya kayak itu. Tapi alhamdulillah sekarang si macal ini timbul jadi Masya Allah, ya kan? Jadi baik. Diberikan ke petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini loh, untuk memenuhi janji orang tua itu seperti itu. Dan kadang-kadang manusia ini banyak yang kada begaduh, sudah tahu berjanji kan abah kalau hendak menagih tagih situ ke kuburan sana, datangi ke kuburan sana. Nah, tidak boleh seperti itu. Demikian pula tentang hutangnya orang tua. Ada orang yang mengatakan tidak wajib membayar hutangnya orang tua. Salah itu. Yang wajib itu kita berbakti kepada orang tua. Dan bakti kita kepada orang tua setelah matinya apa? Menyelamatkan mereka dari hutangnya. Orang akan mahbus, tertahan ketika orang itu mati dalam keadaan punya utang. Apa antum mau orang tua antum itu tertahan di akhirat kelak dengan sebab hutangnya? Sedangkan kita mampu untuk membayarkan hutang mereka. Ini ngawur juga. Kok mengatakan tidak ada urusan hutang itu tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawab anaknya. Kok tanggung jawabnya kok hendak warisan aja. Kalau sudah hutang ya sama, itu warisan juga. Warisannya warisan hutang. Ya bayar juga itu bab anak-anaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang tua mereka. Ini satu hikmah yang diambil. Dan hikmah yang lain bahwasanya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya dia punya janji dengan orang ini, dengan fulan, maka juga dituntut dua hal. Yang pertama, kalau orang itu adalah orang yang kita percaya, kita yakin dengan orang ini, maka kita tidak perlu untuk menuntut bukti. Tapi kalau orang itu kita tidak yakin,
potongan-potongan mendang-mending tadi itu Pak. Ya kalau ya kita minta buktinya mana? Antum ngomong seperti ini, buktinya mana? Kalau ada buktinya kita penuhi. Kalau tidak ada buktinya kita tidak bisa memenuhi. Apakah salah ketika tidak ada bukti, sedangkan sebenarnya dia sudah janji kepada orang ini, tapi dia tidak membawakan bukti dan kita tidak percaya dengan sebab orangnya itu meragukan, maka kita berdosa? Tidak. Karena dalam syariat orang yang mendakwakan sesuatu dia harus bawa bayinat, dia harus bawa bukti. Kalau tidak ada bukti maka dihukumi sebagaimana hukum zahirnya saja. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan menepati janji dan contoh-contoh dari cerita Nabi SAW serta para sahabatnya seperti apa mereka itu memenuhi janji mereka. Hikmah yang akhir bahwasanya hati-hatilah di dalam urusan berjanji. Ya kan? Janji tidak usah gampang-gampang janji. Dan di Indonesia ini ada kalimat insya Allah itu kalau mau janji supaya kada ditepati itu paling nyaman pakai kalimat insya Allah. Nah ini yang kelirunya kita di situ Pak. Umpat anulah ke sana lah insya Allah enak. Padahal dalam hatinya kada hendak umpat. Ya sudah ngomong aja sudah mau ikut ke sini ndak, saya tidak ikut. Tidak usah pakai menjadikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai tameng bagi kita untuk mengingkari janji-janji yang sudah kita ucapkan. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.